Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini anak-anakku dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini kita bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya silakan anak-anakku melakukan presensi dengan cara mengisi kolom komentar pada Google Classroom yang disertakan dengan nama kalian. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu sistem operasi. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi kita yang bisa kita lihat di samping ini, yaitu KD pertama 3.1 menerapkan sistem operasi, dan KD 4.1 menginstalasi sistem operasi jaringan. Untuk indikator pencapaiannya dapat dilihat di samping ini, menjelaskan sistem operasi jaringan, melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini bisa dilihat di samping. Melalui pembelajaran model daring, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan sistem operasi dengan benar; yang kedua, melakukan instalasi sistem operasi jaringan di BIAN 7 dengan baik dan benar. Adapun untuk penilaian akan saya ambil dari keaktifan, memberi komentar, mengisi daftar hadir, dan mengisi soal yang sudah tersedia di link yang ada di Google Classroom. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau istilahnya Network Operating System adalah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini ya dibuat hanya khusus untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri dari banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Kedua, fungsi utama dari sistem operasi jaringan. Yang pertama bisa dilihat di tampilan, mengelola sumber daya jaringan. Yang kedua, menyediakan keamanan bagi jaringan untuk banyak user atau istilahnya multiple user. Yang ketiga, memudahkan menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Manajemen interaksi interface. User dapat menggunakan komputer melalui aplikasi yang ada atau yang sudah terinstal di dalam komputer. Setiap aplikasi menyediakan interface untuk menerima interaksi yang mungkin dari user ketika user berhadapan atau menggunakan supaya untuk mempermudah. Terdapat dua jenis interface yang dapat digunakan untuk interaksi dengan user, yaitu diantaranya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, sistem operasi dengan berbasis Command Line Interface atau CLI. Interaksi user dengan sistem ini dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat atau perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Jadi user itu lebih banyak menggunakan kata-kata atau mengetikkan kalimat-kalimat atau mengetikkan perintah-perintah ke dalam interface tersebut. Contoh dengan berbasis CLI pada Linux bisa kita lihat. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem operasi jaringan berbasis Graphical User Interface atau istilahnya GUI. Di sini interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan ikon atau gambar-gambar yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Contoh tampilan GUI dapat kita lihat dalam gambar samping. Instalasi sistem operasi jaringan.
Instalasi merupakan hal yang paling awal dilakukan sebelum membangun sebuah server. Instalasi ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama instalasi perangkat keras dan instalasi perangkat lunak. Sebagai server yang akan melayani komunikasi antar jaringan, maka sebuah server minimal memiliki dua kartu jaringan, satu untuk jaringan internal dan lainnya untuk jaringan eksternal. Persyaratan lainnya dalam instalasi server mengikuti syarat umum instalasi sistem operasi jaringan, seperti contohnya jumlah RAM yang diperlukan, kemudian besar ruang hard disk yang akan digunakan, tipe dan kecepatan prosesor, serta resolusi video atau layar yang diperlukan untuk sistem operasi GUI. Informasi ini biasanya telah disediakan oleh perusahaan penyedia sistem operasi yang bersangkutan. Contohnya, untuk sistem operasi Debian dengan desktop memerlukan syarat perangkat komputer sebagai berikut: prosesor minimal Pentium 4, RAM minimal 512, kemudian hard disk minimal 5 GB. Metode instalasi sistem operasi. Sistem operasi diinstal ke dalam bagian tertentu dari sebuah hard disk. Lokasi tertentu ini biasa dikenal dengan istilah partisi hard disk atau disk partisi. Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi. Penentuan metode ini dapat didasarkan pada kondisi hardware, persyaratan sistem operasinya itu sendiri, dan kebutuhan user. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan opsi instalasi baru, yaitu opsi yang dapat digunakan apabila jaringan yang akan kita bangun adalah jaringan baru. Adapun langkah-langkah instalasinya dapat kita lihat di dalam tayangan video berikut. Sebagai penutup pada materi pembelajaran hari ini, silakan kalian membuat kesimpulan dan refleksi pada pembelajaran materi kali ini di kolom komentar pada Google Classroom. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan soal tes formatif yang disitu sudah ada linknya, nanti akan diarahkan ke Google Form sebanyak 5 soal. Baik, kita akhiri pada pembelajaran hari ini bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.